warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Usep, yang terhormat Ibu Rina selaku Ketua IGTKI Kecamatan Klojen, yang berbahagia semua peserta kegiatan workshop pada siang hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan workshop dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita hari ini agendanya atau acaranya, ibu-ibu semuanya mempresentasikan hasil karya yang sudah dibuat setiap kelompok. Jadi nanti setiap kelompok maju ke depan, 5 orang maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya, apa manfaatnya panjenengan membuat hasil karya tersebut, manfaat untuk anak-anak apa, terus kesulitan panjenengan apa. Jadi bisa disampaikan pada saat presentasi. Jadi satu kelompok ditunjuk 1 orang yang mewakili, tapi 5-5-nya nanti maju ke depan. Karena setelah panjenengan nanti perwakilan presentasi, nanti akan kami serahkan sertifikat, setelah itu foto bersama. Jadi maju setiap kelompok bergantian sambil mempresentasikan hasil karyanya, bisa dijelaskan ke kita-kita semuanya. Begitu ibu-ibu semuanya. Ternyata masih ada yang menganyam, masih ada yang menjahit, berarti belum selesai. Yang sudah siap, pripun Bapak Bu Rina, ini urut mulai 1 sampai ke 15 ataukah yang sudah siap terlebih dahulu yang maju ke depan? Oh yang urut, yang urut Bu, berarti nomor 1 sudah siap kan, nomor 1? Oh iya, kemarin belum di itu per gugus, berarti sesuai gugus. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, untuk yang kedua kalinya kita bisa bertemu lagi dalam acara pelatihan yang diselenggarakan oleh PG PAUD Universitas Negeri Malang bekerja sama dengan IGTKI Kecamatan Klojen, yang hari ini sebetulnya agendanya kita santai saja karena ini penutupan kan gitu. Saya memberitahukan kemarin lusa ke Bu Rina sebagai Ketua IGTKI, ya karena jadwal tadi pagi saya harus fisioterapi ke Rumah Sakit Satu Anwar, ya mohon kesediaan teman-teman setelah duhur saja kan gitu. Dan alhamdulillah ini kayaknya ya 90% bisa hadir. Hanya saya berharap nanti yang minggu lalu bisa hadir sekarang tidak hadir, ada teman atau panitia menandatangankan ya, meniru dari ibu per kelompok maju ke depan ya, bawa hasil karyanya dipresentasikan, diwakili oleh salah seorang saja kan gitu ya. Waktu membuat lampion, bagian-bagian dari lampion sampai jadi lampion, lalu waktu membuat pakaian, mulai dari membuat pola, lem, lalu sampai ngejahitnya, itu diungkapkan
kesulitan-kesulitan atau hambatannya itu apa saja. Lalu kelebihan-kelebihan, keuntungannya dan manfaatnya itu kira-kira apa saja. Selamat siang, Bunda-bunda sekalian. Di sini saya mewakili salah satu kelompok dari adik kelas akan mempresentasikan hasil karya kami. Jadi di sini kami memiliki sebuah lampion dengan nama lampion terumbu karang. Filosofi dari lampion terumbu karang ini sendiri yaitu terumbu karang adalah biota laut, salah satu makhluk hidup di laut yang termasuk di dalam spesies tumbuhan, di mana terumbu karang itu sendiri bisa melindungi spesies-spesies atau hewan-hewan kecil di laut, Bunda-bunda sekalian. Seperti di sini terdapat ikan, lalu ada burung babi, dan di sini kami juga menambahkan macam-macam tidak hanya hewan laut, tapi yang telah diajarkan oleh Bapak narasumber. Jadi kami menambahkan kubus, ada prisma segitiga juga, seperti itu. Baik, kami juga akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari acara pelatihan yang dilaksanakan kemarin dan hari ini. Untuk kelebihannya, alhamdulillah kami dengan adanya pelatihan ini dapat melatih kreativitas, menambah wawasan juga, macam-macam lipatan-lipatan seperti itu. Untuk kekurangannya mungkin untuk kesulitannya mohon maaf, untuk kesulitannya mungkin ada beberapa lipatan-lipatan yang sedikit rumit bagi kami. Lalu ada cara-cara penggabungan yang lebih detail seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapkan sertifikatnya karena tidak hafal kami. Ini kami dari beberapa sekolah, dari kelompok kami ada 4 sekolah. Ini dari TK Nurul Huda, ada Dekorati sama saya Dewi Wulandari. Ini dari Aba 18 ada Bu Ila Masyaat. Ini dari TK Petra ada Bu Suprihatin, dari TK Sejahtera ada Bu Ayu. Ini kami membuat ini alhamdulillah kerjasama Pak. Jadi dibagi beberapa tugas. Dari lampion ini kita bagi. Jadi untuk kesulitan alhamdulillah sedikit kesulitan karena kita bagi bersama-sama. Ini ada untuk yang kita buat ini, lampion kita buat ini dari kemarin yang diajarkan oleh Bapak narasumber, ada beberapa yang kita modifikasi. Contohnya ini kita buat yang kemarin dari ditiup jadi balon, kita buat yang tiup tapi kita jadikan dari bunga tulip. Terus kita buat yang lipatan bintang, ini yang kemarin contohnya kan 3, jadi kita buat lagi yang lipatannya 4 bintangnya, jadi kita tambahi. Untuk karena ini temanya lampion, ini pun lampionnya juga bisa menyala Pak. Kita buat benar-benar menarik untuk anak-anak. Jadi bisa nyala lampion kita. Iya. Yang lain nanti bisa ditambahkan tuh Agustusan. Jadi lampion kita bisa menyala. Tapi lampunya beli sendiri nggak? Iya, lampunya beli sendiri Pak. Nggak disediakan belinya. Kalau yang buat ini kan yang paling agak ribet dan agak lama yang buat bola madu Pak. Soalnya kita bola madunya kecil-kecil.
Jadi ini lumayan agak lama. Sakit matanya nanti. Kalau untuk mereka cerita ini yang kalau untuk anak-anak mungkin yang pakai sedotan ini yang agak susah. Kalau untuk lipatan bisa kita gunting atau kita bisa menyampaikan dengan mudah. Tapi kalau yang ini anak-anak kayaknya kan mainnya susah ini melipat sedotan sama mengguntingnya yang soalnya kita aja yang apalagi yang ini tuh sampai tengah jalan itu putus-putus gitu loh. Jadinya akhirnya kita modifikasi karena beberapa putus kita jadikan satu. Nah kayak ini kan separuh warna kuning separuh warna merah karena di tengah jalan kita putus beberapa kali. Itu kita siasatnya seperti itu. Untuk membuat menjahit ini kita buat sendiri-sendiri tiap individu, jadi kita membuat sendiri-sendiri, kita buat juga bersama-sama dengan teman-teman. Yang tidak ada kita buat yang berbeda, jadi semuanya bisa bentuk yang lain. Jadi bentuknya nggak ada yang sama satu teman-teman ini. Baik, terima kasih. Yang mau kami tambahkan adalah apa manfaatnya buat anak. Kalau tadi sudah dijelaskan apa sih yang bisa dilakukan oleh anak dan yang bukan. Untuk kita, ibu-ibu, tujuannya kalau anak-anak membuat, kita bisa pakai ini untuk anak-anak kita libatkan dalam membuat hiasan kelas. Kalau hiasan kelas dibuat oleh anak-anak sendiri, pasti anak-anak akan lebih merasa bahwa ini kelasku, maka aku yang punya, aku yang akan membuat. Saya pikir kita bisa lihat dari sini mana-mana yang bisa kita pakai, kita bisa aplikasikan untuk anak-anak bisa membuat sendiri, sehingga itu bisa mengembangkan kemampuan mereka. Kemudian untuk menjahit, itu kami buat dua macam, satu jujur, satu miring ya, ada miring. Ya itu memang kalau untuk anak-anak tidak bisa sebesar ini, kalau kita mau cepat mungkin agak lebih kecil, atau kemarin Pak Ustadz katakan ada berbagai macam bentuk karena pakaian, itu bisa kita sesuaikan dengan tingkat kelas atau tingkat kemampuan anak-anak kita. Saya itu sudah ya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya dari TK Margono Segi, dan kebetulan kita juga berbeda-beda sekolah. Ada Bu Renzi dari Santa Maria 1, Pupus dari TK Sejame, dan Bu Ulfa dari TK Abahan 2. Di sini kami akan mencoba menjelaskan apa yang telah kita buat bersama-sama. Sebenarnya kesulitan kita itu Pak cuma satu Pak. Kesulitan itu kumpul. Ngomong apa ini sulit. Karena banyak kesibukan di sekolahnya masing-masing. Dan dengan bergantian, akhirnya kita bisa sempat kumpul bareng setelah membuat masing-masing. Ini kita buat konsepnya adalah ukuran benda. Jadi di sini kita membuat memang ada yang pendek, lebih panjang lagi seperti itu, dan juga bendanya yang dari atas lebih besar, sedang, dan kecil. Jadi seperti itu. Setiap rangkaian ini kita seperti itu. Apa lagi? Mungkin ada teman-teman mau nambahkan untuk yang menjahit, kita masing-masing memang membuat berlainan juga. Ada rompi, baju, saya membuat tas, dan topi. Seperti itu. Dan untuk jahitannya juga Bu Ulfa membuat jelujur, dan kami membuat seperti yang Pak Ustadz ajarkan kemarin. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman ada yang mau tambahkan? Yakin? Berarti sedotannya hanya dipakai untuk menyedot jus. Itu harus dikembalikan. Nanti sambil maksudnya nularkan ke teman-teman lain satu terus sambil mengajarkan itu apa yang saya
bukunya ada juga. Kemarin kan sudah semua saya ajarkan semua. Memang ya karena terburu-buru waktunya terbatas. Untuk Dharma Putra dengan Bu Hanifah, kemudian Bu Susi TK Dharma Putra, Susilo Retno, kemudian Bu Vivi dari TK Al Irsyad, Bu Dini Wahyuni dari TK Dharma Putra, dan Bu Pika dari TK Al Irsyad. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami. So mungkin paling sederhana ya, tapi alhamdulillah ilmu yang didapat dari Pak Usep itu kami terapkan semua, dan ada tambahan yaitu burung, kemudian apa lagi, gugus ini ya, gugus warna-warni, kemudian kupu-kupu, sarang burung juga, dan ini semua kita kerjakan bersama satu hari, langsung dikerjakan dan langsung selesai hasilnya. Kemudian kalau untuk temanya kita tidak ada tema atau apa disebut tema nano-nano karena apapun yang kita kerjakan kita tempel aja ya, dan insya Allah manfaatnya sangat banyak untuk guru. Kita melatih kesabaran dalam melipat, melatih ketelitian, karena kalau tidak sama tidak bisa jadi gugus ya. Kemudian kerjasama, kekompakan, alhamdulillah semuanya kompak, bisa hadir dan bisa menyelesaikan ilmu yang sudah kita dapatkan di pelatihan 3M. Kemudian manfaatnya untuk anak-anak, kita mungkin bisa mengajarkan macam-macam warna dan bentuk, kemudian bentuk geometriknya, mengenal kasar halus, cara melipat yang sederhana, nanti akan bisa diajarkan kepada peserta didik. Kemudian kesulitannya dari rakitan ini, kita kemarin kesulitannya mengatur keseimbangan atau kekuatan yang ada dari bahan yang untuk karena terlalu berat, jadi ternyata ketika kita pagi datang banyak yang jatuh, jadi kekuatannya ini yang belum kita perhatikan. Karena kita menggunakan kardus untuk atapnya lampion ini. Kesulitannya ada lagi, mungkin dari Ibu ada yang mau ditambahkan? Sampai mau pilih, yang penting semangat ya. Luar biasa, terima kasih Pak Usep ilmunya. Terima kasih kami dari Guru Studio. Dan berbagai suku budaya yang berkumpul menjadi satu untuk membuat sebuah lampion yang temanya adalah lampion caping. Dari keseluruhan ini kita membuatnya itu bersama-sama, berkumpul di satu tempat, meluangkan waktu, meluangkan tenaga, menjadi satu padu cita kasih, sehingga terbentuklah seperti ini. Di sini kita ronce, ada ikan, ada bola madu, lampion, terus bola berduri dan yang lainnya. Untuk kesulitannya semua sulit Pak kalau tidak dikerjakan. Kalau dikerjakan kan tahu caranya, jadi ya tetap sulit. Enggak Pak, bercanda. Pak, semuanya itu memang sulit Pak, tapi karena kita ikut pelatihan, bekerja sama, jadinya kan satu tidak bisa, satunya bisa saling membantu. Akhirnya ya jadi terbentuk seperti ini dengan kebisaan kita yang sudah diajarkan Pak Usep dan sudah kita peroleh dari Pak Usep. Seperti itu. Kedua dari perwakilan KPTK Islam Al Ikhlas
Di sini perkenalkan saya Alia Erdina, kemudian ada Bunda Ima, ada Bunda Fani, Bunda Rizka, kemudian Bunda Hori dan Bunda Feby. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami, yaitu dengan tema alam semesta. Kenapa memilih tema alam semesta? Karena di sini kita menggambarkan kehidupan di alam semesta. Mulai dari di sini kami menggunakan dari bahan daur ulang, yaitu wadah yang terbuat dari anyaman bambu, dan di sini kami juga menggunakan bahan-bahan dari kertas karena mengurangi sampah plastik. Meskipun di sini ada hasil dari sedotan, yaitu pinus ini. Kemudian oh ya, di sini kami juga melukis sendiri. Hias bagian atasnya ini, yaitu gambar bunga. Kemudian di sini kita juga membuat kuku-kuku 3 dimensi yang sempat diajarkan juga kemarin. Kemudian ada ikan, hanya satu. Kemudian kesulitan yang kami hadapi tidak ada Pak, karena kami semua kreatif. Alhamdulillah. Untuk hasil jahitan ini kami menggunakan tema pakaian. Jadi ada baju, ada celana pendek, celana panjang, topi, kemudian gaun. Baik Pak, sudah, terima kasih atas ilmunya. Sekian dari Mas Imba. Di sebelah saya ada Bu Ida dari TK Liat Hujana, ada Bu Diah dari Akbar 19 dan Bu Nuni dari Akbar 10. Di sini kita tidak ada tema Pak. Kita temanya mengerjakannya gotong royong bekerjasama ya Ibu ya, saling menyempatkan waktu, saling kolaborasi dengan keahliannya. Kadang-kadang saya sulit mengerjakan, teman-teman ngajari dengan kebisaannya juga. Di sini kita mengerjakan tugas dari semua dari tiap tugas yang diajarkan sama Pak Usep, dari yang segitiga, dari yang bunga juga semuanya. Insya Allah kita sudah kerjakan semua. Kesulitannya sedikit sulit, ada sedikit mudah. Kami belajar ya. Terus kita mau belajar lagi, kita cari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita kerjakan kemarin. Ini banyak terjadi kecelakaan Pak waktu di jalan, jadi kena angin banyak yang warna yang copot. Tapi alhamdulillah bisa dikondisikan sampai di sini dengan selamat. Gitu. Ada tambah lagi Ibu? Jadi seperti ini. Oh pakaiannya, ya pakaiannya kita kemarin hanya mengerjakan yang baju cewek aja. Ya, satu peserta nggak bisa datang, Bu Is dari TK Taman India, karena ada. Ya, oke. Terima kasih. Gitu aja. Ya, dari berbagai macam lembaga. Perkenalkan dari saya Anita Kristi dari TKK Santa Maria 2, ada Bu Mimit dari Muslimat 36, ada Bu Ini dari Muslimat 9, dan ada Bu Rosi dari Muslimat 9. Terakhir ada rekan saya dari TKK Santa Maria 2, Bu Agatha.
Berikut saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang tidak bertema ini ya. Ya, dari yang dijelaskan oleh Pak Usep kemarin, kami sudah menerapkan semuanya, ya, mencoba untuk bisa dan mengingat kembali apa yang telah diajarkan Pak Usep zaman saya kuliah dulu. Kemudian ada sedikit kekurangan dari kelompok kami ya, jujur saja. Ini dari lampion yang bagian atas yang harusnya langkahnya adalah di cutter, tapi dengan kami dibuka. Oke, tidak apa-apa, sesuai dengan kemampuan dan kelebihan kami masing-masing ya ibu semuanya. Akan diperbaiki seiring berjalannya waktu. Dan ini berikut hasil kerja kami untuk menjahit ya. Untuk menjahit kami tidak ada, puji Tuhan alhamdulillah tidak ada kesulitan karena ini sudah biasa dilakukan oleh para kaum wanita ya kebanyakan. Ini kami membuat sepatu, ada celana, ada baju, ada dress juga, ada rok untuk anak-anak. Ini size ya dulu semuanya. Terus kami membuat dua jenis jahitan, ada jahit yang masuk dan ada jahit yang keluar atau judul. Kemudian untuk kelebihan dari pelatihan ini, dari kami banyak kelebihannya yang nantinya akan kami terapkan untuk lembaga kami masing-masing, terutama untuk menghias kelas ya ibu semuanya, yang akan menarik bagi anak-anak. Untuk anak-anak kelebihannya ini bisa diajarkan untuk teknik melipat dasar dan teknik mengelem serta meronce yang sederhana. Untuk ini juga bisa diterapkan untuk anak-anak untuk teknik menjahit. Untuk kekurangannya kami di bagian ini ya, di bagian meronce kami ada sedikit kesulitan yang tadi, ada kekurangannya juga. Terus bagian ini pohon cemara kami juga sedikit harus fokus pada teknik mengguntingnya agar pas dan ketika diputar tidak patah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Di sini untuk lampion yang kami buat ini tidak ada tema khusus sih, karena semua yang bentuk yang diajarkan oleh Pak Usep kita presentasikan di sini. Jadi mulai dari bola madu, kemudian ada bentuk lampion, terus bola berbunga, kemudian juga ada kubus, terus ada diamond juga, ada bola berduri, kemudian ikan, dan beberapa bentuk dari sedotan juga, ada cemara, kemudian ada bintang, ada bunga anggrek, dan rumput juga. Di sini kesulitan kami terutama untuk yang membuat bunga anggrek. Di sini kelihatan sekali bentuknya agak kaku, agak beraturan karena memang di situ kesulitannya. Kemudian untuk penerapan yaitu bisa melatih untuk motorik halus, yang melatih motorik halus, kemudian juga mengenal warna dan mengenal bentuk juga. Mungkin itu yang bisa kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu dari PKK Yesus, ada Ibu Dini Soraya dari PK Akademi, dan Ibu Weni dari PK Senisa. Lampion kami temanya keceriaan, karena di sini ada macam-macam warna dan bentuk.
juga isinya sama kayak teman-teman semua, ibu-ibu semuanya. Ibu semuanya, lalu kita cuma menambah satu aja yang penglipatan segitiga ini. Lalu untuk kesulitannya, kami kesulitan dalam membuat anggrek karena kita langkah-langkahnya lupa. Jadi kita memang sudah berusaha untuk membuat anggreknya, lalu gagal terus, akhirnya tidak kami cantumkan. Ya nanti saya kembalikan ke Pak Ustaz sebenarnya. Lalu ini semuanya kita bagi tugas. Jadi kemarin kami bertemu kembali untuk merangkai menjadi satu dan ya alhamdulillah kita semua bisa menyelesaikannya tepat waktu. Lalu kami juga membuat ini jahitan kita dan kita juga sudah memberi brand. Ada yang dress, lalu juga ada yang tas, ada yang sepatu, seragam, topi dan juga celana. Tuh. Dan menurut kami juga untuk kegiatan ini tuh lebih cocok untuk LP. Kita mengajarkan kepada wali murid gitu. Kalau untuk anak TK, kami menganggapnya untuk anak TKB gitu. Apalagi yang kirigami itu yang ini yang kayak ini memotong kertas jadi kayak 3D itu bisa untuk anak TKB. Kalau TKB mungkin bisa, cuman kita harus lebih ekstra mendampingi. Yang lain juga bisa untuk anak TK, tapi ya kita harus ekstra mendampingi. Begitu dari kami. Ada tambahan dari ibu-ibu? Sudah. Sebelum di sebelah kiri ada Ibu Gusnul dari TK Abad 24, lalu ada Ibu Syaima Akta dari TK Beridoyo, ada Ibu Evi dari TK Abad 17, saya Ibu Emi dari TK Abad 5, dan ada Ibu Iva dari TK Beridoyo. Untuk kelompok kami tidak ada tema karena kemarin sempat bingung mau memberi tema apa. Namun alhamdulillah satu hari kita mengerjakan sampai asar dari pagi untuk menyelesaikan satu rangkaian ini. Tapi rupanya masih ada yang kurang kelewatan di ngapunten Pak Usep. Tapi kita sudah mencoba dengan mengerahkan seluruh tenaga kita sehingga menjadi rangkaian seperti ini. Kemudian kalau untuk dari jahitan ini ada macam-macam ya, Bunda, ada yang bentuk baju, topi, ada yang bentuk tas, ini ada yang kaos kaki dan celana. Menurut saya ini sangat bermanfaat sekali ilmunya dari Pak Usep ini. Jadi kita semakin kreatif gitu untuk menghias kelas kita dan mengajak anak-anak untuk menjadi anak-anak yang kreatif juga. Mungkin kekurangannya kalau menurut saya itu dalam melonce, karena kita ini saat dilonce satu yang lain akan turun. Nah itu kita juga berpikir Pak, ini ada ilmu yang juga tidak diajarkan jenengan, yaitu ada sambungan sedotan di sini supaya kami pikir biar ini bisa menahan seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak. Dan tema karya kita adalah pasar malam. Kebetulan bus kita dijadikan pasar malam. Ya. Ada Bu Vivi dari TK Muslimat 6, saya sendiri, Bu Yati dari TK Bang 2, Bu Dia Manisyara dari TK Muslimat 24, ada Bu Isma Iza Na'imatul Iza dari TK Muslimat 10. Kelebihan kita di sini Pak, terlalu semangat membuat semua, akhirnya Pak penyusun bingung, nggak kuat sampai oleh yang disebutnya. Terus semua yang diajarkan alhamdulillah sudah ada di seluruh rangkaian kita, latihan kita. Karena kita pasar malam, jadi di pasar malam itu ada banyak yang dijual, jadi kita bikin apa? Bikin
TK Muslimat 33. Saya sendiri Bu Nova dari TK Angka 3. Yang di sebelah saya ada Bu Tasya dari TK Sriwedari, ada Bu Sufi dari TK Budidoyo, dan Bu Nurul dari TK Muslimat 33. Di sini kami mencoba untuk berani mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan segala macam keterbatasannya. Jadi mohon dimaafkan jika yang lainnya tampak wah dan punya kami kok wadai berkat, mungkin seperti itu. Karena untuk ketemu saja itu susahnya, Masya Allah. Kebetulan TK kita memang tidak berdekatan, saling berjauhan, sehingga untuk pengerjaannya itu kita bagi tugas. Ada yang buat bentuk prisma, ada yang buat bentuk ikan, kemudian ada yang membuat sedotan. Nah, ketika sudah dibuat, masing-masing sudah selesai, untuk merangkainya juga tidak terjadwalkan ketemu-ketemu, sampai akhirnya dipaksa dulu, baru 2 hari kemarin Pak akhirnya bisa bertemu untuk merangkai. Nah, ketika merangkai juga akhirnya kita bingung, karena guru-guru ini buatnya luar biasa, sampai kertas lipat sudah habis, beli kertas lipat lagi. Akhirnya banyak sekali yang hasilnya tidak bisa kita muat semua di sini, tapi paling tidak yang kemarin diajarkan oleh Pak Usep itu semuanya sudah kita sertakan di sini. Nah, untuk kesulitannya mungkin yang paling sulit kalau bagi saya pribadi adalah anggrek ini, karena tidak tahu saya nggak berhasil untuk membuat yang anggrek ini. Nah, harapannya adalah ini bisa kita manfaatkan untuk di TK kita, karena sangat menginspirasi sekali dan menuntut kita akhirnya untuk lebih kreatif lagi. Sedangkan untuk yang hasil jahitannya bisa dilihat di depan, ada yang membuat dress, kemudian ada yang membuat topi, ada yang membuat celana juga di sini dengan 2 model jahitan, ada yang jujur sama ada yang jahit miring, itu saya tidak tahu namanya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti ada filenya saya sudah berikan ke ketua IGTKI Bu Rina dan Bu Willy, jadi bisa dicetak sendiri karena itu untuk kepentingan pribadi juga untuk kepentingan lembaga. Dari kami tim dari Universitas Negeri Malang, jika ada hal yang kurang berkenan karena memang pasti tidak berkenan, kan gitu, karena apa? Sedang libur dipaksa, kan gitu. Itu salah satu kami yang nanti laporkan bahwa kelemahan atau kekurangannya itu karena ini kita sedang libur, sulit mencari kesepakatan waktu untuk bertemu sehingga ya merangkai seadanya, tetapi hasilnya sangat menggembirakan. Tadi saya lihat dari beberapa kelompok, baik dari segi lampionnya maupun dari segi hasil jahitannya, saya kira sudah sangat bagus kan gitu. Dan itu saya tidak memberikan nilai, memberikan sertifikat. Sekali lagi, jika sertifikatnya ingin lihat kertas yang bagus, monggo di print.